Nah, teman-teman, ini anggur Gosby yang 2 bulan yang lalu saya lakukan pemangkasan ya teman-teman. Dan ini sekarang keadaannya seperti ini ya. Dia sudah masuki masa verasan ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk buah dia cukup lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini untuk dompolan semuanya ada 54 dompol ya teman-teman. Namun sebagian tidak bagus, maka saya anggap aja di sini ada 30 dompol ya untuk yang bagus. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, dan di sini saya akan langsung ya, karena saya ada pohon anggur Tamaki yang mau saya lakukan pemupukan juga dengan POC air lindi ya. Dan teman-teman banyak yang nanya berapa pengulangannya dan berapa BPM yang saya lakukan. Saya di sini akan langsung praktekkan ya, seberapa BPM-nya yang saya pakai dan pengulangannya seperti apa, dan mengatasi pH yang tinggi seperti apa ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini ada, bisa teman-teman lihat ya. Dan untuk beri, kalau untuk di planter bag kita jangan lebih dari 80 ya teman-teman, nanti berdesakan dan juga tidak membesar ya. Saya rata-rata dari 30 sampai 60, cuma ada yang 80 juga ya. Nah, dan di bawah sini ini teman-teman bisa lihat ya, bawah sini nih semua untuk kulit-kulit buah-buahan kita masukin ya, kulit pisang, kulit buah-buahan, khususnya yang tidak terlalu basah ya teman-teman. Itu. Dan di sini saya udah siapkan, karena ini waktunya sebentar ya teman-teman, biar ini saya waktu istirahat. Nah, ini yang kemarin buah lanjutan ya, yang tadinya dia ada di sini, area sini teman-teman ya. Sebelum saya panen di sini, terus ininya tersiernya sampai sini, kita pupuk ulang, dan ini hasilnya seperti ini. Ini udah masuk masa 2 bulan ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, seperti itu. Ini buah-buahnya ya. Ini agak noise ke bawah ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat aja. Dan ini di bawah sini ada, udah saya siapin ya teman-teman. Karena waktunya sebentar, saya bakal udah siapin duluan ininya biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini air lindi itu ada asam amino buat ngecek parameter saya, karena parameter saya bekas ada residunya, dia jalan terus. Oke, sebentar saya mau tuangin dulu ya teman-teman ke gayung untuk air lindinya. Ini kita tuang dulu ya. Mohon maaf saya agak goyang-goyang karena saya pakai tangan, satu kamera, satu pegang ini ya. Nah, dia warna seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dia yaitu pengecekan ini ya, ppm yang sini sama pH yang di sini. Ini udah agak berlumut ya teman-teman, agak kehujanan kemarin. Ini untuk ppm. Untuk ppm per ini kita colok ya. Ini ada di 2900 ya teman-teman, dianggap 3000-an ya. Dan cara pengaplikasiannya kita gampang ya. Harus kita terlebih dahulu kita colok ke air sumur ya teman-teman, agar kita mengetahui pH ppm air sumur berapa ya. Nah, contoh seperti ini. Ini ppm air sumur 65 ya. Bisa teman-teman lihat, dia langsung ngunci. Enaknya TDS yang seperti ini, dia langsung ngunci ya, 65 untuk ppm air sumur. Nah, dia kalau di bawah 100 itu dia gak ngunci ya teman-teman, langsung balik lagi ke angka 0 seperti itu ya. Ini 65 tuh, 66 68 gak apa-apa, seperti itu. Untuk pH ini udah 5,5 air sumur saya. Dan ini, nah ini udah normal ya teman-teman, dia di angka tertinggi 14. Kita colok di sini tuh, dia pH-nya di 7 sekian ya teman-teman. Ini gak bakalan nyampe 8 ya, dia hanya 7. Seperti itu aja. Kita langsung ke sini. Kalau pH-nya tinggi, maka di tengah kali ini gampang teman-teman ya. Ini dia turun di angka 6, nanti kita udah masukin ke air ini. Ini di angka 6, kita jangan pakai pupuk di angka 7 ke atas ya, karena kalau pupuk di atas 7 ke atas dia basah, dia tidak akan diserap ya teman-teman. Nah, seperti ini mentok di
angka 6,7 paling ya. Kalau perkiraan saya 6,7 ya. Dan pH netral itu dari 6 8,6 6,86 ya. Nah ini pH netral segitu tuh aslinya itu yang batasannya ya. Dan ini masih turun di angka pH 6-an, gak apa-apa ya teman. Nah untuk nyari ppm colok, nah ini berarti ppm nya cuma ini rendah ya teman-teman, cuma 300-an ya. Nah oke, kita ambil lagi yang lagi. Lagi aja seperti ini, nggak apa-apa. Nanti ppm dia mentok di angka 7 paling ya, nggak masalah. Kalau ppm 7 masih kita pakai 7 ke atas jangan ya teman. Oke, kita lihat pH nya ya. pH masih di bawah 6, masih di bawah 7, masih aman ya teman-teman. Ini pH aman. Oke, kita langsung ppm nya lagi, colok lagi. Ini bekas ini kalau udah ngonjek kayak gini, udah TDS meternya seperti ini, perlu teman-teman matiin lagi biar balik lagi ke angka 0 ya. Seperti itu. Nah kita lap dulu, ini agak kelihatan ada masih plastiknya, agak saya copot ya teman-teman. Kameranya kurang fokus. Nah 0 ya, kita colok lagi seperti ini, dia 500 ya teman-teman. Nah ini 500 sudah bisa ya teman-teman. Kita lakukan pemupukan 500 ppm ya, karena ini 500 lebih, air bakunya sekian tadi, maka kita gak masalah ya. Ini coba lagi, dia kalau masih turun di angka 7 ke bawah masih aman ya teman-teman, karena ini pH nya udah tinggi ya, 7 ke atas tadi pH nya, maka begitu turun di bawah 7 dia udah netral ya, bisa diserap oleh tanaman ya. Seperti itu aja teman-teman. Nah kenapa 500 ya, cara kita ngakalin biar dapat pH tinggi bagaimana? Sini teman-teman, ini kan 500 ya. Cara pemupukannya, kalau kita dapat ppm 500, kita lakukan pemupukan 2 kali dalam 2 hari ya. Kalau enggak 2 kali dalam 1 hari bisa, mulai pagi 1 kali, sore 1 kali ya. Tapi langkah bagusnya hari ini sama besok ya teman-teman, 2 hari sekali, biar kita dapat ppm tinggi ya, tapi dalam selang hari seperti itu. Kalau kita dapat pH air ini yang tinggi ya, seperti itu. Nah kita ngejar yang netral, kalau kita tambah lagi ini nanti pH nya bisa jadi tinggi lagi ya teman-teman, bisa di lebih di angka 7 lebih ya, atau menyentuh 7, maka kita ngakalinnya di bawah 7 ya, biar itu pH netral ya, di bawah 7. Tapi ngakalinnya kita dengan penyiraman double. Hari ini siram, setelah besok kan agak kering tuh, atau malam kering, besok pagi kita siram lagi seperti itu, dengan ppm yang seperti ini juga dan pH yang seperti ini, begitu teman-teman. Oke, kita langsung saja kita siram, karena ini anggur tamaki ya, udah saya stressing air, kita siram lagi. Dan teman-teman bisa lihat nanti di atas seperti apa daunnya, apa sudah menggulung apa belum. Teman-teman bisa lihat setelah ini saya habis siramin dulu ya, seperti ini. Kita siram rata seperti ini aja teman-teman. Nah, ini tamaki ya, tamaki. Nanti teman-teman lihat kondisi daunnya di atas seperti apa. Nah, ini cara saya kalau melakukan pemupukan pembuahan ya teman-teman, seperti ini. Saya seminggu bisa, kalau saya main di ppm segini berarti seminggu 4 kali ya teman-teman. Namun harinya berturut-turut, hari ini siram, besok siram, stressing air selama 1 minggu atau 5 hari atau 6 hari, siram lagi seperti itu 2 kali. Kalau kita dapat ppm yang tinggi, kalau pengen ngejar yang netral ya, ngejar pH yang netral dengan ppm yang tinggi seperti itu. Itu cara saya melakukan pemupukan. Kalau kita langsung sekaligus ppm tinggi tapi pH nya juga tinggi, ya sama aja tidak terserap ya teman-teman. Itu. Nah ini kita habisin aja gak apa-apa, seperti ini. Nah udah seperti itu, udah kita lihat aja bagian atas. Nah teman-teman bisa lihat bagian atas seperti apa. Nah daunnya sudah menggulung, tersier sudah retak-retak teman-teman ya. Mohon maaf ini agak noise karena siang hari ini kameranya nyorot ke matahari ya teman-teman. Nah sini teman-teman bisa lihat. Nah ini yang arah 15 ya. Nah ini daun sudah menggulung, udah 80% menggulung ya. Nah ini sudah bisa teman-teman. Ini ciri-ciri bahwa
nutrisi sudah kuat ya teman-teman. Ini kalau teman-teman pengen pangkas di sini bisa, ini sudah langsung keluar bunga ya. Namun karena saya di sini ngejar tersier yang seperti ini masih agak hijau ya, begitu, maka saya masih siram terus dan saya stressing air terus seperti itu ya. Nah, begitu ya teman-teman untuk cara melakukan pemupukan menggunakan air lindi ya. Ini video ini sengaja tidak saya skip kepada teman-teman ya. Dari tadi saya haul sebentar tadi pas ngambil gayung itu doang, dan biar teman-teman ngelihat secara jelas ya. Dan ini hasilnya teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ini yang Heliodor bisa teman-teman lihat. Ini 1 kilo lebih ya teman-teman. Berat ini batangnya nyampe pada nggak kuat pada turun. Nah, ini walaupun tersiernya kecil seperti ini teman-teman. Nah, ya seperti ini. Ini kalau menurut saya ini berapa ya? Di bawah pensil, ini masih kecil banget. Tapi buah-buahnya bisa teman-teman lihat ya. Tuh. Bawa 2 klaster besar-besar. Klaster besar-besar. Seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, itu hasilnya ya. Ini biar teman-teman bisa mengikuti apa yang saya lakukan ya, bisa meniru, mengcopy dan mempraktekkan agar bisa berhasil. Ya, seperti itu dari cara pemupukan, mulai dari pemangkasannya nanti saya perhatikan. Nah, ini lagi mulai berbunga ya teman-teman. Nah, ini bunga seperti ini panjang-panjang. Ini cuma saya kasih gaya 3 sekali doang, 500 mili setengah liter air saya kasih 1 tetes, saya takut ode ya teman, seperti itu ya. Dan ini bisa teman-teman lihat hasilnya ya. Ini tuh si anggur Gosby-nya, teman-teman lihat. Oke, itu saja yang bisa saya praktekkan kepada teman-teman di video ini. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang khususnya para petani ya, yang ingin meniru beralih ke organik. Kita saling support, tidak saling berbagi yang bermanfaat. Insya Allah buat teman-teman juga bermanfaat, bagi saya juga bisa dapat berkahnya ya teman-teman. Dengan berbagai kebaikan insya Allah semuanya akan kembali lagi kepada kita ya teman-teman. Yuk. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.